Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Apriyadi Arifwan. Saya dari SMK Labor Binaan FKIP Undri Pekanbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi SMA kelas 10. Tepatnya di bab 2 nih, tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, salah satu poin di bab ini yaitu mempelajari tentang status warga negara atau status warga negaraan. Yang mana status ini artinya adalah identitas. Udah pasti warga negara ataupun orang di seluruh dunia ini punya status ataupun punya identitas. Tapi ada juga nih beberapa orang ataupun beberapa warga negara yang nggak punya status alias apatrid, tidak punya keluarga negaraan. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam, kita bahas dulu pembukaan ataupun pendahuluan. Jadi status keluarga negaraan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yang mana bisa kita lihat ya di layar kaca teman-teman semuanya. Jadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini memuat 12 poin, yang mana salah satu poinnya, poin pertama ini, sebelum undang-undang ini berlaku, maka status warga negaranya dianggap adalah orang Indonesia. Jadi mungkin ada yang keturunan Tionghoa, keturunan India, atau keturunan Arab, bahkan ada yang keturunan Eropa, yang mana udah lama bertempat tinggal di Indonesia, bahkan mungkin sebelum Indonesia merdeka, itu dianggap ataupun sebagai warga negara Indonesia. Karena undang-undang ini berlakunya baru tahun 2006. Jadi 2006 ke bawah itu belum berlaku. Jadi udah pasti dari 25 ke bawah itu adalah dia langsung otomatis jadi warga negara Indonesia. Jadi untuk sekarang kalau dari 2006 ke atas harus melalui proses kewarganegaraan atau biasa kita kenal dengan naturalisasi. Mungkin banyak nih kasus-kasusnya, seperti misalnya kita pernah mendengar istilah ada namanya status kewarganegaraan, itu ada apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Yang mana apatrid ini artinya tidak punya kewarganegaraan. Sedangkan bipatrid adalah mempunyai dua kewarganegaraan. Sedangkan multipatride atau multipatrid memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Jadi ini kita simpan dulu ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006-nya untuk perbandingan beberapa kasus yang pernah kita hadapi. Oke, jadi apatrid ini maksudnya warga negaranya ataupun seseorang tadi tidak punya keluarga negaraan. Tadi kita bahas sebelumnya tentang status ya ataupun identitas. Jadi ada di dunia ini yang kehilangan atau memang dari lahirnya tidak mempunyai keluarga negaraan. Oke, ada juga yang punya dua keluarga negaraan, ada juga yang lebih dari dua. Itu juga dipengaruhi dengan status ataupun asas-asas yang dianut oleh setiap negara. Biasanya nih, negara Asia, di benua Asia ya, di benua Asia ini rata-rata menganut asas ius sanguinis. Jadi ius sanguinis ini artinya asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah. Sedangkan beberapa negara ke Eropa atau di Amerika, ya, itu rata-rata biasanya menganut asas ius soli. Ada juga sih di Eropa yang sebagian besar sanguinis, tapi yang bisa kita contohkan di Amerika ya, rata-rata itu ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Jadi teman-teman kalau misalnya lahir di suatu negara yang asasnya ius soli, jadi teman-teman akan diajukan atau berpotensi memiliki warga negara tempat teman-teman lahir tersebut. Oke, mungkin bisa kita contohkan nih dari beberapa konsep tadi. Jadi kayak yang apatrid, kok bisa sih ada
manusia atau orang yang tidak punya status kewarganegaraan. Itu bisa saja. Karena contohnya kayak Yusoli. Yusoli ini negara yang terkenal biasa menganutnya adalah Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat ini menganut asas Yusoli. Jadi kalau teman-teman seandainya lahir di Amerika Serikat, itu teman-teman bisa menjadi warga negara Amerika Serikat. Bisa juga kita contohkan satu lagi, Ius Sanguinis adalah negara Tiongkok. Jadi Tiongkok ini Sanguinis ataupun berdasarkan keturunan. Jadi ceritanya kenapa bisa apartheid tadi? Jadi ada orang Amerika Serikat yang berasas Yusoli atau tempat kelahiran, lahir di negara Sanguinis. Contohnya tadi lahir di Tiongkok. Anggap namanya Michael. Jadi Michael ini lahir di Tiongkok yang merupakan asas Sanguinis, yang merupakan asas keturunan. Jadi otomatis dari Michael di Amerika tadi nggak ada asas Yusoli-nya nggak berlaku karena lahirnya di Tiongkok. Jadi otomatis Michael tadi tidak punya status warganegaraan. Jadi dia nggak bisa dapat Amerikanya karena Amerika berdasarkan tempat kelahiran, dan dia nggak dapat Tiongkoknya karena nggak ada keturunan Tiongkok. Jadi caranya bagaimana? Itu bisa diurus sebelum 300 hari usia anak tersebut. Jadi bisa juga ya berpotensi ada kewarganegaraan, tapi harus diurus dulu. Tapi dalam pengurusannya maka si Michael tadi statusnya apartheid. Selanjutnya ada yang namanya status bipartheid atau memiliki dua kewarganegaraan. Ini bisa kita contohkan, dia memiliki dua kewarganegaraan ya. Misalnya namanya Jun. Jadi Jun ini merupakan status ataupun orang tuanya yang ibunya Sanguinis, Tiongkok misalnya, ibunya Tiongkok, ayahnya Korea Selatan. Jadi sama-sama Sanguinis. Jadi Jun tadi yang memiliki orang tuanya yang berbeda negara, tapi sama-sama menganut asas Sanguinis. Jadi Jun tadi udah otomatis dia bipartheid karena dia ada keturunan Tiongkok dan juga keturunan Korea Selatan. Jadi status Jun tadi adalah bipartheid atau dua kewarganegaraan. Jadi Jun ini tadi juga bisa ataupun berpotensi 3 kewarganegaraan ataupun lebih. Nah, jadi Jun ini bisa statusnya multipartheid alias gini. Jadi Jun yang ibunya Tiongkok, ayahnya Korea Selatan, lahir di Kanada yang merupakan asasnya ataupun negaranya menganut Yusoli atau tempat kelahiran. Jadi dari Kanada tadi Jun mendapatkan paspor ataupun status dari Kanada karena lahirnya di Kanada. Setelah itu ada keturunan Tiongkok dan juga Korea Selatan. Jadi 3 lah warga negara Jun. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau salah satu negaranya itu Indonesia? Jadi kita contohkan Jun tadi ayahnya bukan Korea Selatan tetapi Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu tidak berlaku dua kewarganegaraan atau bipartheid karena di Indonesia menganut asas ataupun statusnya tunggal. Jadi ibarat kata asas Indonesia yang tunggal tadi seperti seseorang yang tidak mau diduakan. Pasti teman-teman di rumah nih nggak mau nih diduakan, apalagi ditigakan. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia cuma cukup satu statusnya, yaitu tunggal. Hanya boleh memilih negara Indonesia. Jadi kalau mau status warga negaranya Indonesia, mau nggak mau Jun tadi harus melepaskan 2 kewarga negaraannya sebelumnya. Jadi emang Indonesia nggak boleh 2 ataupun 3 atau lebih. Jadi cuma boleh 1 kalau mau memilih Indonesia. Tetapi kalau mau tetap Jun tadi memilih Korea Selatan ataupun mau memilih Tiongkok, mau tidak mau Jun harus melepaskan Indonesia. Jadi
mau satu orang atau mau dilepaskan seseorang tadi. Nah, begitulah status warga negara Indonesia yang berasas tunggal. Oke. Selanjutnya tadi udah ya bipatrid, apatrid, status isoli. Jadi udah jelas nih bagaimana status-status kewarganegaraan. Jadi di tengah masyarakat, apalagi di Indonesia sekarang lagi marak-maraknya nih tentang proses naturalisasi. Jadi naturalisasi ini terbagi menjadi dua. Ada naturalisasi biasa sama naturalisasi istimewa. Jadi apa yang membedakannya? Yaitu membedakan cara prosesnya. Kalau status ataupun naturalisasi biasa ini dengan cara seseorang ataupun warga negara asing tadi minimal ataupun sekurang-kurangnya harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Misalnya 10 tahun tidak berturut-turut. Dari 10 tahun tadi, seseorang tadi 3 tahunnya di Indonesia, 1 tahunnya balik ke negara asalnya. Sampai begitu, sampai 10 tahun baru dia bisa mengurus naturalisasinya. Sedangkan kalau istimewa ini dia karena ada hubungan darah dengan Indonesia atau ada prestasi sehingga Indonesia membutuhkan warga negara tadi. Oke, yang kayak hubungan darah. Jadi hubungan darah ini akan dihitung naturalisasinya kalau dia udah berusia 18 tahun ke atas. Naturalisasi istimewa ini berbeda prosesnya seperti naturalisasi biasa. Yang mana naturalisasi istimewa ini prosesnya lebih gampang dan cepat karena keistimewaannya bisa dari dia ada darah Indonesia atau diperlukan oleh negara Indonesia. Jadi nggak perlu prosesnya 5 tahun bertempat tinggal di Indonesia ataupun 10 tahun. Jadi bisa prosesnya lebih cepat dan juga nggak harus menunggu waktu yang lama. Ini di kasus yang biasanya terjadi di masyarakat ya, sering bertanya-tanya apalagi fenomena di Indonesia ini khususnya di olahraga, dan olahraga yang sangat digemari oleh bangsa Indonesia adalah sepak bola. Di sepak bola sangat banyak sekarang udah polemik-polemik masalah naturalisasi ini. Apakah perlu di Indonesia melakukan proses naturalisasi, apalagi untuk di bidang sepak bola? Sebetulnya penduduk Indonesia ini merupakan penduduk yang banyak ya, yaitu peringkat 4 di dunia. Tetapi kok masih ada nih praktek-praktek naturalisasi? Apakah perlu atau hanya untuk kepentingan semata? Bisa kita jadikan contoh, naturalisasi di Indonesia sekarang hanya untuk kepentingan sebuah kelompok saja. Bisa kita contohkan yang paling banyak sekarang ya proses naturalisasinya itu di bidang olahraga, tepatnya di sepak bola. Seperti dapat kita contoh di sepak bola ataupun di klub-klub sepak bola ini ada namanya pembatasan pemain asing. Jadi para klub sering sekali untuk mencari cara bagaimana tetap memakai pemain asing yang berjumlah lebih banyak. Mungkin bisa juga kita jadikan contoh di Liga 2 itu nggak ada ataupun nggak boleh ada pemain asing. Tetapi klub bisa mengakalinya dengan menaturalisasi pemain asing tersebut sehingga bisa bermain di klubnya. Jadi yang jadi pertanyaannya yang sering dipakai di naturalisasi ini adalah pemain-pemain yang sudah tua. Jadi kalau kita lihat di sini nggak terlalu penting ya untuk kemajuan timnas ataupun sepak bola Indonesia karena dia tidak akan mungkin lagi bisa bermain untuk timnas Indonesia karena di usianya yang sudah tua. Itu bisa kita dapat contohkan beberapa pemain yang udah kepala 4 ya, seperti Christian Gonzalez, Herman Zumafo, Beto, dan masih banyak lagi. Tetapi selain proses naturalisasi untuk kepentingan klub, ada juga proses naturalisasi untuk kepentingan negara. Nah, inilah yang kita sebut proses naturalisasi istimewa. Dapat kita jadikan contoh seperti Piala AFF pada bulan Desember kemarin, yang mana pemain Indonesia sudah banyak memakai pemain-pemain keturunan.
mungkin ini sering polemik ya, dari jutaan penduduk Indonesia kok tidak dapat orang ataupun pemain sepak bolanya, kenapa harus memakai pemain-pemain. Seperti yang teman-teman ketahui, banyak di sosial media sering mempertanyakan apakah perlu proses naturalisasi. Karena tadi sudah kita bahas sebelumnya, karena banyak kepentingan untuk sebuah kelompok saja. Karena kalau kita lihat untuk mencari pemain Indonesia itu, kalau betul-betulnya kemungkinan bisa dapat, karena penduduk Indonesia merupakan penduduk yang besar. Untuk lebih jelasnya tentang permasalahan ini, kita akan panggil salah satu pemain yang direcokin di sosial media, yang menganggap apakah perlu menaturalisasi beliau ini, yang merupakan pemain timnas Indonesia di Piala AFF kemarin. Kita panggil jauh-jauh datang dari Inggris, yaitu Mas Elkan Baggol. Ya. Jadi dalam proses pembuatan video ini sudah melalui proses kesehatan ataupun prokes. Oke, apa kabar Mas Elkan? Baik. Jadi kita sudah mendatangkan Mas Elkan. Jadi di sini merupakan studi kasus kita ya, yang mana maraknya proses naturalisasi di sepak bola Indonesia. Apakah perlu atau tidak? Jadi perlu kita ketahui ya, Mas Elkan Baggol ini merupakan pemain keturunan Indonesia, yang mana ibu beliau merupakan warga negara Indonesia, sedangkan ayah beliau merupakan warga negara Inggris. Dan beliau ini sebetulnya lahir di negara Thailand. Jadi kalau kita lihat, bisa kemungkinan untuk 2 ataupun 3 warga negara ya. Jadi Mas Elkan ini dia memilih Indonesia sebagai negaranya. Jadi sebelum dia membela Indonesia itu sempat diperebutkan sama negara Thailand. Jadi untuk studi kasus kita kali ini, yaitu Mas Elkan ini sebetulnya bukan dari proses naturalisasi. Karena Mas Elkan ini usianya yang terbilang masih muda ya, sekitar 19 tahun. Baru menginjak 19 tahun. Jadi Mas Elkan ini merupakan pemain Indonesia yang bukan merupakan dari proses naturalisasi, atau dia memang memilih warga negara Indonesia dari awal. Karena di dalam materi warga negara kita kali ini, yaitu ada namanya hak-hak yang diberikan untuk seseorang ini, yaitu ada namanya hak opsi sama hak repudiasi. Apa itu hak opsi? Apa itu hak repudiasi? Yaitu hak opsi adalah hak untuk memilih. Nah, jadi Mas Elkan ini ada 3 negara, Inggris, Thailand, dan Indonesia. Yang mana Mas Elkan menggunakan hak opsinya, yaitu memilih ataupun mengopsi Indonesia. Sedangkan untuk Inggris dan Thailand itu Mas Elkan menggunakan hak repudiasi atau hak tolak. Jadi Mas Elkan ini menolak untuk menjadi warga negara Thailand dan Inggris. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini merupakan dasar kita ya untuk menentukan status warga negara Mas Elkan tadi. Yaitu di dalamnya ada kata-kata yaitu di usia 18 tahun. Sedangkan Mas Elkan dalam proses menjadi warga negara Indonesia itu sekitar usia 18 atau 19. Jadi masih terbilang di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu. Dan juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 ini juga mengatakan warga negara Indonesia ya keturunan dari ibu yang WNI ataupun ayah yang WNI. Pokoknya salah satu dari orang tuanya yang WNI, dan sebelum di usia dewasa ataupun sebelum kawin ataupun nikah itu masih bisa dia menjadi warga negara Indonesia tanpa melalui proses naturalisasi. Jadi selain itu kita bisa dapat mengambil contoh yang lain ya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu merupakan dasar kita menentukan status warga negara. Oke,
mungkin kebersamaan kita dengan Mas Elkan Donor hanya sebentar ya, karena Mas Elkan mau pakai Inggris lagi dan itu bermain sepak. Oke, terima kasih Mas Elkan. Oke, kita lanjut ya. Jadi pembahasan dari Undang-Undang Nomor 12 sudah bisa kita pecahkan ya. Jadi yang namanya pemain keturunan itu sama dengan kita, yaitu mempunyai hak yang sama dengan kita untuk membela negara. Seperti pasal 30 ayat 1, yaitu warga negara berhak dan wajib untuk membela negara Indonesia. Jadi membela negara Indonesia ini nggak harus dengan cara keamanan ataupun pertahanan, bisa dengan cara prestasi. Jadi dia pemain-pemain keturunan tadi ataupun orang-orang keturunan tadi dia berhak membela negara Indonesia dan juga berhak dia mendapatkan status ataupun haknya sebagai warga negara Indonesia yang sudah sejak lahir jadi orang Indonesia. Jadi kalau kesimpulan kita pada kali ini untuk kasusnya, kalau masih dia keturunan Indonesia itu dia mempunyai hak sama dengan kita. Mungkin yang agak kita seleksi adalah proses naturalisasi yang tidak ada hubungan sama sekali dengan Indonesia. Ini kalau untuk segi sepak bola ya ataupun olahraga yang ada. Intinya selagi dia masih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, mereka berhak untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi kalau untuk naturalisasi juga berhak ya, tapi harus diseleksi yang betul-betul merupakan ataupun dibutuhkan oleh negara. Jadi kalau di dalam naturalisasi itu nanti akan banyak ya proses-prosesnya, seperti wajib menghafal Pancasila, harus bisa berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, mempunyai pekerjaan tetap, dan juga membayar uang kas kepada negara. Jadi berbalik dengan Undang-Undang Nomor 12 tadi yang poin yang ini, karena berkaitan dengan naturalisasi ya. Status warga negara seorang anak itu tetap diakui sebagai warga negara Indonesia walaupun orang tuanya kedua-duanya itu bukan warga negara Indonesia, tetapi sebelum orang tuanya meninggal dia sempat mengajukan berkas naturalisasi ke Indonesia. Jadi dalam prosesnya itu walaupun dia belum resmi menjadi warga negara Indonesia, tetapi sebelum selesai prosesnya meninggal dunia, anaknya itu menjadi warga negara Indonesia ataupun dianggap menjadi warga negara Indonesia. Begitu juga kalau ditemukan seorang bayi di wilayah Indonesia tetapi sampai nggak tahu keberadaan orang tuanya, itu dianggap menjadi orang Indonesia ataupun warga negara Indonesia. Walaupun kita bukan asasnya isoli ataupun tempat kelahiran, dia lahir di Indonesia tetapi orang tuanya nggak tahu keberadaan. Jadi cukup sekian ya materi kita pada kali ini. Bujang dan dara tinggi seperempat, di depan cermin mematuk diri. Materi selesai, penjelasan selesai. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.